Hai pemirsa, kita membahas zona aman kendaraan. Saya Abdul Rashid, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam Beranda. Pemirsa, cuplikan yang Anda saksikan tadi di awal-awalnya adalah suatu kecelakaan kendaraan yang dikemudikan oleh seorang siswa yang menabrak siswa lainnya di wilayah sekolah. Nah, hal-hal seperti itu nampaknya sering terjadi di Indonesia dan mungkin bisa diminimalisir jika diberlakukannya zona aman. Nah, zona aman mungkin bagi Anda yang sudah pernah ke luar negeri, Anda mungkin bisa melihat bagaimana suatu kota itu ditata oleh wilayahnya. Ada wilayah khusus untuk wilayah perumahan, ada wilayah untuk perumahan dan juga mall-mall dan juga CBD atau Central Business District. Nah, sangat berbeda atau mungkin sangat tidak siap dengan itu. Jakarta mungkin layaknya tidak mungkin lagi untuk diberlakukan zona aman. Nah, namun kita masih ada beberapa kota besar di Indonesia yang mungkin masih berpeluang untuk diberlakukan zona aman untuk betul-betul mengamankan seperti di cuplikan tadi di bagian akhir. Kita lihat bagaimana anak-anak sekolah sudah seperti steril wilayahnya, tidak ada boleh kendaraan mesin yang masuk ke wilayah sekolah tersebut. Baik, kita membahas zona aman kendaraan. Ada dua narasumber yang sangat kompeten di samping saya. Pertama dari Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI, Bapak Hotman Simanjuntak. Selamat sore Pak Hotman, apa kabar? Sore, baik. Terima kasih. Jalan kaki tadi Pak, dari depan. Iya. Macet sekali tadi. Jakarta macet tuh, ya nggak heran lah. Ini orang menghadapi kemacetan ya, apalagi kita coba. Baik, Pak Darman Intias, apa kabar? Alhamdulillah. Selaku pengamat, terima kasih Pak sudah hadir juga. Biarpun di tengah kemacetan. Ini perlu kita informasikan juga ke pemirsa, macet luar biasa hari ini disebabkan oleh sterilisasi jalur busway. Salah satunya. Jadi betul-betul tuh kudu siapin 1 juta di kantong kalau menyetir, atau 500.000 bagi naik motor. Kalau enggak ya harus rela macet-macetan. Konsekuensi memang seperti itu Pak, ya tinggal di kota besar ya. Saya tadi agak beruntung karena Metro Mininya masuk jalur busway jadi lancar. Beruntung Pak ya. Tapi itu Metro Mini yang sudah belum dong, Metro Mini belum di permajaan kan? Gitu. Metro Mini liar tuh Pak. Ya. Saya sendiri protes kenapa harus masuk jalur busway karena ini menyulitkan bagi penumpang yang mau turun. Gitu. Tapi ya katanya menghindari macet. Itu atau Metro Mini. Supir juga udah tahu Pak, antar Bapak telat ke Beranda katanya nggak masuk jalur busway kan. Baik, kita tadi lihat bagaimana itu di Probolinggo mungkin salah satu contoh saja bagaimana yang namanya tidak ada perbatasan. Ada mungkin zona aman sekolah mungkin ada, tapi sangat diabaikan bahkan oleh sang siswa sendiri, apalagi lingkungan. Nah, saya tanya dulu ke Pak Darman. Nah, kira-kira tuh seefektif apa kalau kita bandingkan dengan luar negeri? Apakah itu betul-betul aman, zona aman berkendaraan bagi siswa-siswa atau mungkin di wilayah-wilayah lainnya? Saya kira memang di Indonesia belum mengenal itu. Jadi makanya 10 tahun lalu kami, lembaga saya Instran ya, itu memperkenalkan konsep zona aman sekolah. Tujuannya adalah supaya anak-anak terutama SD ya itu bisa ke sekolah secara aman. Kita sedang perkenalan konsep. Saya kira waktu itu juga melibatkan, belum ada direktorat keselamatan waktu itu, baru mungkin subdirektorat ya Pak mungkin. Tapi kita libatkan, lalu maunya itu adalah bagaimana memfasilitasi anak-anak usia SD itu pergi dan pulang sekolah secara aman. Nah, bagaimana caranya? Misalnya memperbaiki trotoarnya, lalu memberikan fasilitas zebra cross dan sebagainya. Karena asumsi kami kalau anak-anak SD ini kan muridnya tidak jauh dari sekolah. Nah, kalau tidak jauh dari sekolah sebetulnya mereka tidak harus pakai kendaraan bermotor. Mestinya mereka bisa pakai sepeda atau jalan kaki. Tetapi kan dua-duanya ini nggak ada fasilitasnya di Jakarta. Makanya kita coba dorong, kita bekerja sama dengan sekolah, lalu kita hubungkan dengan pemerintah lokal, dalam hal ini kelurahan, segalanya itu. Tetapi memang karena baru tahap pengenalan, waktu itu orang belum ngeh. Dari sekarang 10 tahun kemudian baru orang berbicara tentang zona aman sekolah gitu. Nah, itu dalam prakteknya berarti apakah sang orang tua mungkin yang mengantarkan anak itu ada batasnya di mana kendaraan bermotor tidak boleh memasuki wilayah tersebut, atau bagaimana prakteknya? Ya, seharusnya begitu, tetapi kan satu infrastruktur kita juga memang tidak memungkinkan. Infrastruktur termasuk juga lingkungan sekolahnya. Banyak sekolah di Jakarta ini yang lokasi sekolahnya itu memang mepet jalan.
Jadi tidak memungkinkan si orang tua itu membatasi atau dibatasi kamu harus berhenti di sini gitu. Itu tidak memungkinkan. Karena itu mestinya eksperimen untuk mengeterapkan zona aman itu bisa dimulai ke sekolah-sekolah yang wilayahnya itu relatif memungkinkan. Lebih luas paling nggak? Ya, ambil contoh misalnya Al-Azhar. Gitu. Al-Azhar itu kan ada lapangan besar. Ada lapangan besar dan pekarangan sekolahnya agak masuk gitu. Nah ini memungkinkan. Atau juga mungkin ya sekolah-sekolah sejenis itu yang memang lokasinya itu agak jauh dari jalan. Tetapi kalau di dekat jalan ini memang agak krusial pemecahan. Oke, itu bisa menjadi concern kita. Kayak sekolah besar mungkin yang memiliki lahan cukup luas mungkin bisa dianulir. Nah, namun kebanyakan sekolah kita di Jakarta kan ya mepet dengan trotoar. Begitu sang anak keluar dari pagar sekolah langsung ketemu trotoar, dia harus ingat dulu di trotoar ada sepeda motor loh Pak sekarang. Ya kan? Nah, jadi boro-boro zona aman. Ya kan, kita yang dewasa sering harus tabrak motor di trotoar. Nah, saya akan tanyakan itu ke Pak Hotman nanti kira-kira apakah ada aturannya atau enggak, dan lalu bagaimana untuk menyelamatkan paling enggak ya mereka yang si anak-anak itu di sekolah. Kita break sebentar. Pemirsa, jika Anda memiliki pengalaman mengenai zona aman sekolah, mungkin Anda memiliki satu gagasan bagus, silakan hubungi kami di 021 5155 111. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan beranda dengan zona aman berkendaraan. Tadi Pak Darman sudah menjelaskan konsep lama sebenarnya itu ya, namun baru sudah agak telat sekarang untuk merealisasikannya kalau melihat kondisi Jakarta yang sudah agak impossible lah, mungkin seperti itu. Baik, ke Pak Hotman. Pak Hotman, konsep itu memang ada, peraturan juga pastinya sudah ada, sudah disiapkan. Namun kalau kita melihat kondisi praktek di lapangan itu sangatlah berbeda dari yang diharapkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang sebenarnya untuk menyelamatkan anak-anak di sekolah, di lingkungannya? Jadi pertama ya, jadi kalau bicara aturan kan kita bicara kendaraan dan sekolah ya. Kendaraan dan sekolah, kendaraan dibutuhkan sebagai alat transportasi bagi siswa-siswa untuk ke sekolah. Nah, sekarang waktu siswa ke sekolah ada dua modelnya. Dia bawa kendaraan sendiri atau dia antar. Nah, antar itu bisa pakai kendaraan pribadi, bisa menggunakan angkutan umum, gitu kan. Nah, sehingga konsep ini kita juga perlu lihat bahwa sekolah ini sebagai suatu tempat anak-anak bersekolah, tempat anak-anak bersosialisasi, tempat anak-anak mendapat ilmu, termasuk juga terkait dengan masalah-masalah yang ada setiap hari dia lakukan untuk berinteraksi di jalan. Nah, ada konsep kita yang mengenalkan itu adalah zona selamat sekolah. Jadi suatu zona, tadi dikatakan ada karpet merah, di situ anak-anak, biasanya itu di jalan umum, anak-anak kenapa diajar bagaimana cara menyeberang. Anak-anak cara menyeberang, tapi waktu interaksi menyeberang, si anak-anak juga harus mengerti bagaimana SOP cara menyeberang yang benar, dan yang paling penting, pelalu lintas, pengguna kendaraan yang melewati sekolah juga diajar bagaimana dia menghormati, memberi kesempatan kepada penyeberang. Ini interaksi dua ini yang makanya dengan rambu, dengan marka, dengan segala macam itu mencoba mengatur kedua belah pihak supaya anak-anak juga tahu, si pengemudi tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini isu yang kedua adalah bagaimana sekarang kita lihat banyak sekolah di situ cenderung membiarkan anak-anak membawa kendaraan sendiri, walaupun aturannya dia boleh membawa kendaraan sesuai dengan karakter psikologis dan emosi 17 tahun SIM, ke atas, SIM dengan SIM kan. Ada banyak sekolah. Nah ini memang coba kita ada suatu hal yang dilakukan oleh kota Solo untuk melarang beberapa sekolah menggunakan sepeda motor bagi murid-muridnya. Ya memang di Jakarta juga ada, tapi kiat anak-anak kan biasanya dia nggak bawa motor ke sekolah, cuman dia parkir di luar, cuman dia. Nah ini tapi terlepas dari itu, artinya ada sesuatu yang harus juga pemerintah dan sekolah sediakan supaya anak-anak dan sekolah itu tidak penuh dengan kendaraan. Apa? Ya tentu menyediakan angkutan.
Nah kita punya program di Kementerian Perhubungan, program bagi-bagi bis untuk sekolah, tapi memang sedikit ya, karena kita lihat berapa kalau kita apalagi konsep sekolah di Jakarta sekarang, satu sekolah dari utara, dari selatan, dari mana-mana, malah sekolah top itu dari mana-mana. Yang terjadi apa? Pada saat pagi dan sore, pada saat datang pagi-pagi dan pulang, itu penuh macet di depan sekolah. Ini menjadi kendala kita juga sendiri. Nah, sehingga itu memang harus ditata bagaimana ya, kita perlu menyediakan sekolah, menyediakan angkutan khusus untuk pelajar. Ini berbeda dengan yang disiapkan Pemprov DKI nggak, Pak Dharma, yang bis kuning, bus sekolah itu. Nah, apakah itu sama konsepnya atau mungkin berbeda ya? Implementasinya sekarang sama. Meskipun dulu konsepnya agak beda, karena konsep bis sekolah itu kan sebetulnya dulu adalah bantuan bukan langsung tunai itu. Itu konsepnya untuk orang, waktu itu adalah untuk orang miskin. Tetapi pada perkembangan berikutnya ini diperluas, ini untuk mengatasi salah satunya kemacetan. Karena itu juga ketergantungan pada kendaraan pribadi. Karena itu sekarang targetnya tidak lagi pada basis-basis masyarakat yang ekonomi lemah, ya, tapi juga seluruh lapisan sekolah yang berkontribusi pada kemacetan. Sehingga jalur-jalurnya itu sekarang selalu dievaluasi setiap tahun, apakah efektif atau tidak, tapi prinsipnya sama. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Ahmad itu sangat terstruktur kalau saya bilang ya. Namun yang terjadi di Jakarta khususnya, bagaimana sekolah itu kan bisa tumbuh, ada tambah satu sekolah lagi di wilayah sini, di wilayah situ. Nah, itu mungkin juga menjadi faktor atau mungkin kontribusi yang cukup besar. Nah, bagaimana itu bisa kita cegah, nanti kita akan bahas, tapi sekarang sudah waktunya untuk azan maghrib. Kita dengarkan dulu, pemirsa, kita akan break sebentar untuk mendengarkan azan maghrib akan dikumandangkan saat lagi. Kami akan kembali setelah azan maghrib ini. Seperti kita lihat tadi di awal beranda ini, bagaimana suatu kecelakaan bisa terjadi di kawasan sekolah yang mesti itu zona aman, zona selamat sekolah tadi, Pak. Baik, Pak Dharma, saya ingin tanyakan ke Pak Dharma. Nah, kalau saya lihat itu sekolah itu ada dua jenis. Saya lihat ada yang sekolah mungkin dari orang ekonomi menengah ke atas, ada juga sekolah negeri atau mungkin dari untuk ekonomi biasa. Nah, yang mungkin paling banyak kontribusi terhadap kemacetan adalah mereka yang siswa cuma satu, tapi diantar oleh satu mobil. Bayangkan kalau ada 100 siswa saja di situ, berarti ada 100 mobil yang ngantri, lajur cuma 2, pastilah kontribusi macetnya cukup besar. Nah, aturan apa yang mesti diberlakukan, atau mungkin apa yang mungkin sekolah itu harus lakukan betul-betul mengurangi kontribusi kemacetan yang mereka lakukan? Sebetulnya model carpooling, jadi ya berangkat bersama-sama dari satu tempat. Sebetulnya gagasan ini tahun 97 lalu sudah saya kemukakan ke salah seorang pengelola SMA cukup favorit di lapangan Banteng sana. Dicoba 1 minggu, 2 minggu jalan, tetapi problemnya minggu kedua itu tidak jalan. Karena apa? Ternyata anak-anak itu pengen diantar dengan mobilnya sendiri. Jadi persoalannya bukan lagi persoalan transportasi itu, tapi persoalan gengsi, persoalan semacam itu. Tapi itu kan sekolah, Pak, di mana sana mesti dididik bahwa ini adalah aturan, ya harus dimanuti aturannya. Makanya saya kira dengan kondisi sekarang semakin crowded, aturan memang harus dibuat gitu. Yang saya kembali lagi pada bis sekolah tadi, saya sudah bincang-bincang dengan misalnya UPT bis sekolah di DKI Jakarta. Sekarang targetnya harus diubah lagi. Artinya justru yang harus menjadi target adalah sekolah-sekolah yang tadi disebutkan elit, muridnya 1 orang diantar mobil 1, itu yang harus menjadi sasaran. Jadi bukan untuk membantu mereka, oh sudah kaya kok di subsidi dengan bis sekolah, bukan itu. Tetapi mereka kita fasilitasi bis sekolah agar mereka mau meninggalkan
kendaraan pribadinya. Ya. Sehingga dari segi polusi udara yang berkurang, dari kemacetan berkurang, dari segi aman tadi itu, selamat itu juga menjadi lebih aman karena makin sedikit jumlah kendaraan yang masuk kan itu makin tinggi tingkat kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Nah, toh mereka juga sekolah bagus, tentu juga sekolah mahal. Kenapa harus difasilitasi? Kenapa dibikin aturan harus memiliki bis sendiri? Pada tingkat awal itu kita fasilitasi untuk merangsangkan, untuk mendorong. Tapi berikutnya ya tentu mereka harus kita dorong supaya mereka mau mengadakan bis sekolah khusus mereka. Jadi mestinya pada setiap tahun ajaran baru murid itu sudah dikenain juga pungutan untuk transportasinya. Mesti harus sudah ada planning ke sana. Tadi kita membahas secara umum zona aman. Nah, apakah mungkin nggak sih kalau melihat bagaimana sekolah bisa tumbuh atau ada ya sekolah baru pasti tiap tahun di tengah-tengah kota. Nah, itu solusinya apa, Pak? Apakah memang dari Pemda sendiri mestinya mengenai perizinan sekolah itu bisa harus lebih ditertibkan? Ya, memang makanya kuncinya itu kembali bagaimana pertama kan begitu anak sekolah kita bicara kan ini ada interaksi antara kebijakan atau pengaruh pendidikan dari orang tua kepada anaknya sendiri. Jadi memang kami punya suatu target bagaimana kita punya tujuan untuk mensosialisasikan masalah kayak sepeda motor di bawah anak-anak di bawah umur. Orang tua dulu yang paling penting. Orang tua dulu. Kuncinya orang tua. Kalau orang tua bisa melarang atau dia entah dia punya wibawa atau apa, tapi orang tua. Yang kedua, begitu orang tua baru sekolah. Sekolah punya kebijakan untuk bagaimana mengubah perilaku anak-anak bertransportasi yang selama ini dilakukan secara sendiri dengan sepeda motor yang notabene-nya juga belum harus mereka lakukan. Ini harus juga saya kasih contoh tadi di beberapa kota itu dari kebijakan kepala daerah udah melarang anak-anak untuk membawa ini betul penting. Nah, begitu dia melarang tentu karena kita juga naik, Pak. Jadi kadang saya pernah ketemu sama anak-anak yang pelopor. Saya bilang siapa yang ke sekolah naik sepeda motor? Tunjuk tangan semua, perempuan. Nah, kenapa naik sepeda motor, Pak? Kalau saya naik kendaraan umum, pertama saya merasa nggak aman, stres saya. Ada tawuran, ada pemalakan dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Nah itu makanya kembali kita berikan ya mestinya bis yang untuk antar sekolah jemput sekolah itu eksklusif disediakan sekolah. Nah kalau itu sekolah terkena, bisa lakukan mungkin tadi dengan memberikan biaya ada iuran transportasi. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri ya segala macam itu tentu ya ada upaya juga dari sekolah pemerintah membantu melalui penyediaan bis sekolah itu yang dilakukan oleh DKI. Tentu kalau sekarang Pak dia trayek, Pak, trayek sehingga memang nggak eksklusif sehingga itu kumpul dari masing-masing tiap sekolah dan itu juga jaraknya tempatnya tentu lokasinya nggak sama dengan trayek itu, tentu harus juga dipisahkan begitu ya. Kalau kita lihat zona aman untuk yang di luar sekolah seperti CBD Central Business District dan juga mungkin mall atau mungkin pusat perbelanjaan itu juga diberlakukan hal yang sama kalau di luar negeri. Jadi orang kalau masuk berbelanja mall mungkin hanya ada satu mall, itu juga mungkin agak di luar kota besar mallnya. Nah, namun untuk dari satu pusat perbelanjaan ke tempat yang lain itu ya kudu naik shuttle bus. Ya kan, jadi semua mobil itu diparkir di tempat parkir yang rapi. Nah, itu kembali lagi mungkin nggak bisa dilakukan juga di Jakarta ya. Seperti itu. Zona untuk fungsi masing-masing. Sebetulnya masih bisa. Masih bisa. Bisa. Ambillah contoh misalnya dari Polda ke arah studio Cek TV gitu. Sebetulnya kan masih ada space misalnya untuk trotoarnya dibagusin untuk pejalan kaki, lalu mungkin ada kanopi untuk melindungi pejalan kaki. Kalau mau saya kira masih bisa. Artinya katakanlah kawasan CBD ini masih memungkinkan gitu. Di CBD kalau salah ada Pak bisnya, tapi cuma muter sekeliling CBD aja kan. Nah jadi kalau misalnya kita yang kerja di sini, terus kita ingin makan siang di mana di Ratu Plaza mungkin atau di Bundaran HI, nah kan kita agak repot kan, harus jalan kaki kita ke depan Polda, naik busway, naik Transjakarta. Nah alangkah baiknya kalau misalnya sudah disediakan satu shuttle bis yang betul-betul muter daerah segitiga masih seperti itu. Nah itu tentunya siapa yang harus berkontribusi? Pemda. Mungkin gini. Jadi sebenarnya ini kembali konsep bertransportasi. Jalan kaki untuk jarak misalnya dari sini ke Ratu Plaza dekat, sehat. Betul, itu betul. Nah, ini yang barangkali konsep transportasi ini harus dikenalkan orang-orang urban, orang-orang kota.
Orang kota sekarang naik sepeda, kenapa jalan kaki tidak gitu ya? Nah ini barangkali pola pemikiran yang urban ini yang mungkin muncul di semua negara-negara. Begitu urban itu pertama adalah ada fasilitas pejalan kaki yang nyaman. Yang kedua angkutan umumnya baik. Lalu yang muncul di sini untuk kendaraan lebih banyak kendaraan non motorized, sepeda, segala. Nah, orang urban itu bukan lagi jalan naik mobil, sebenarnya jalan kaki, segala macam, naik sepeda. Nah, ini barangkali yang perlu kita kembangkan. Tentu, coba kita lihatlah di sepanjang Sudirman, Jalan Tamrin itu orang-orang asing pakai jas, jalan kaki dia. Pakai dasi. Orang Indonesia baru keluar dari itu, dia cari angkutan, walaupun jaraknya. Nah, ini barangkali pola ini yang sehat gitu ya, pola sehat yang hidup di daerah perkotaan yang harus dikembangkan, dibiasakan. Nah, itu tentu bagaimana kita membuat fasilitas lalu memberikan rasa aman nyaman kepada pejalan kaki supaya mereka juga lebih tertarik itu gitu. Betul. Nah, tapi tetap mungkin zona apakah bisa jadi alternatif juga? Kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat petang. Halo. Halo. Iya, halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Saya dengan Pak Robin Sidaputar dari Jakarta. Pak Robin, silakan. Iya. Iya, Pak. Pak Robin. Halo. Iya, silakan Pak Robin, langsung saja. Jadi begini, Pak. Sebetulnya untuk menangani masalah transportasi khususnya di Jakarta, menurut pengamatan saya tidak begitu rumit untuk ditanganin. Sepanjang kita mempunyai keseriusan, ya, mulai dari oknum-oknum yang terlibat untuk menangani transportasi. Banyak hal yang kita pantau selama kita menjalani perjalanan di Jakarta. Yang pertama sekali, contoh seperti penggunaan trotoar. Sepanjang oknum-oknum tertentu tidak mau peduli dengan penggunaan trotoar untuk difungsikan sebagaimana fungsinya, yang otomatis pejalan kaki tidak akan bisa berjalan. Itu yang kedua. Yang kedua, penggunaan atau mengeluarkan surat mengemudi kepada oknum-oknum yang semestinya belum pantas mendapatkan surat izin mengemudi, itu juga perlu disortir atau dievaluasi. Yang ketiga, menurut pengamatan saya, 90% pengemudi di Jakarta secara umum belum mengerti bagaimana tentang tata krama berlalu lintas di jalan raya. Nah, secara umum yang paling krusial, yang paling krusial dan kompleks itu angkutan umum yang berhenti sembarangan tempat. Jadi saya masih ingat dulu waktu zamannya Pak Ali Sadikin itu penggunaan halte-halte untuk angkutan umum tertentu tempatnya. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah berhenti kendaraan itu di sembarang tempat. Sekalipun ada petugas di sana, mereka tidak menghiraukan lagi. Dan itu sering terjadi. Nah, dalam hal ini juga Pak Hotman juga selaku penanggung jawab transportasi darat, tolonglah dipantau sejauh penggunaan jalan raya seperti di perapatan-perapatan, di mal-mal yang di sana kan tanda P itu sudah tidak berfungsi. Bahkan maaf nih bagi pengguna trotoar yang pedagang-pedagang kecil dan pedagang-pedagang kaki lima, bukan berarti tidak punya kemanusiaan, tapi memang mesti tegas di sini. Nah, sekarang salah satu contoh, banjir Kanal Timur sekarang sudah lagi berjalan dengan bagus, tapi sekarang ini di sana sudah banyak pedagang-pedagang yang nongkrong. Tolong dari sekarang itu diantisipasi, jangan dikasih kesempatan. Padahal itu kan untuk pejalan sepeda motor, untuk sepeda. Tapi sekarang sepeda motor bahkan mobil ada di sana. Nah, dari sekarang itu mesti kita antisipasi, jangan didiamin. Nanti suatu ketika itu akan jadi musuh besar bagaikan api. Kalau api kan kecil sahabat kita, kalau sudah besar udah pemadam kebakaran pun tidak mampu lagi. Iya, Pak Robin. Baik, terima kasih Pak Robin mau sharing masukannya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana mental atau mungkin tata kerama paling enggak. Mudah bagi kita untuk mendapatkan surat izin mengemudi, bagaimana mengendarai sepeda motor, mobil, namun bagaimana cara menghormati sesama pengguna jalan, tata kerama itu harus mungkin lebih diingatkan lagi. Nah, kita mungkin kita selalu menuntut, ya kan, kita menuntut mesti pemerintah memberikan fasilitas seperti ini. Namun pemerintah juga kayaknya agak kewalahan, tapi pemerintah juga mungkin bisa kembalikan kita. Nah, kamu sendiri sebagai pengguna
pengguna jalan sudah siap belum untuk menggunakan jalan dengan baik? Setuju nggak Pak kalau Ya. gitu? Ya, jadi memang kalau kita lihat semua yang entah bagaimana cara dapat SIM, saya yakin ngerti semua artinya rambu, ngerti semua artinya traffic light, ngerti semua mana jalurnya, mana tidak, ngerti semua, Pak. Cuma masalahnya kan sekarang bagaimana implementasinya di jalan, ini yang barangkali merupakan juga PR bagi kita, terutama dari pihak law enforcement terkait dengan masalah-masalah yang ada di jalan gitu ya. Yang kita hadapi kan sekarang kalau ini jadi kebiasaan menjadi karakter gitu ya. Nah ini yang memang ya saya tidak berpikir pesimis lah, bisa kita rubah. Kita rubah, tentu apa yang kita lakukan dibenahi satu-satu gitu ya. Ya infrastruktur kita benahi ya. Jadi barangkali apa yang sudah dilakukan kita coba benahi infrastruktur, kita benahi sarana yang ada, angkutan umum dan lain sebagainya. Kan ya harus disimbangkan dulu semua ya, kondisi diberikan seimbang, baru kita bisa tata. Mungkin nanti pada akhirnya sepeda motor akan berkurang, orang akan lebih gunakan angkutan umum. Nah, sekarang udah kita lihat kan untuk jarak jauh, untuk yang daerah-daerah yang kayak Bekasi dan sebagainya udah lebih banyak menggunakan kereta. Nah, nanti kalau busway-nya udah terlayani dengan baik sampai ke sana akan menggunakan kepindah. Dan pada saatnya juga ya kita berpikir optimis lah akan bisa kita rubah. Tapi karakter akan berubah kalau memang kita akan menyediakan segalanya dengan cukup gitu ya. Saya akan tanyakan ke Pak Dharma nanti, bagaimana dulu yang harus dibenahi, apakah mental sang pengendara atau mungkin infrastruktur dan fasilitas. Tapi kita break sebentar ya Pak Dharma, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Ya pemirsa, yang baru saja kita lihat bagaimana sulitnya seorang siswi SD untuk menyeberang di tengah-tengah jalan raya. Apakah mungkin karena kecilnya sang murid itu sehingga nggak kelihatan oleh pengendara mobil, atau mungkin kesadaran pengguna jalan juga mungkin hampir tidak ada. Bahkan melihat anak kecil juga mereka cuek saja jalan, nerobos zebra cross. Terkait dengan itu Pak Dharma, saya ingin tanyakan, nah sekarang kita bisa protes kita ke pemerintah, kenapa kok nggak ada fasilitas, kenapa zona tidak diberlakukan segala macam, dan tapi juga berbarengan mana dulu yang mesti dibenahi, apakah watak mental dan tata kerama sang pengguna jalan, atau mungkin kita tetap menuntut bagaimana supaya pemerintah tetap memfasilitasi duluan? Saya kira ketiga-tiganya itu harus bersamaan. Ketiga-tiganya itu namanya regulasi atau struktur yang memberikan, yang mengatur hukuman, sanksi dan sebagainya. Yang kedua itu struktur. Struktur itu ada prasarana, sarana. Kalau tadi ada zebra cross, zona aman sekolah itu. Yang ketiga itu kultur. Nah, kultur. Kultur itu menyangkut perilaku manusianya. Tadi kita lihat bagaimana anak sekolah menyeberang tidak diberi kesempatan, akhirnya dia tidak lewat di zebra crossnya, tetapi justru di lewat luar zebra cross itu. Nah, ini contoh bagaimana kulturnya tidak berubah. Ada strukturnya, ada regulasinya yang mengatur, kultur, ada. Ya, berarti ya, strukturnya, sarana prasarananya ada. Disiapkan. Tapi kulturnya tidak terbangun. Saya akan dalami lagi itu. Kita sapa dulu, telepon bermasuk. Halo, selamat petang. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Bekasi. Bapak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, halo. Ya Pak Iwan. Selamat malam. Selamat malam Pak Iwan. Ya, ini Pak di jalan, ya langsung aja nih Jalan Gatot Subroto. Ya itu kan trotoar sudah bagus. Sudah dibangun oleh gubernur. Itu masih banyak pedagang kaki lima. Jadi Satpol PP banyak yang lewat tapi nggak ditertibkan, lama-lama tambah banyak nanti. Jadi sudah investasinya sudah sangat mahal, ya toh? Nah.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, jadi mungkin seperti itu tadi terkait dengan kultur. Nah, kultur terbentuk karena mungkin ada pembiaran atau mungkin cuek saja toh nggak bakal diapa-apain juga. Nah, lama-lama juga jadi kebiasaan betul Pak akhirnya. Nah, karena itulah sebetulnya kultur itu harus dibangun secara bersama-sama. Kultur itu bukan hanya pada masyarakat saja, tetapi juga pada birokrasi. Katakanlah tadi dikatakan ada Satpol PP lewat tapi diam saja. Ini kan berarti kultur di birokrasi juga belum care terhadap keselamatan. Karena itu kultur itu juga harus kultur di birokrasi juga harus kita tumbuhkan supaya mereka care terhadap keselamatan. Sehingga mereka juga tidak katakanlah menjual belikan ruang itu untuk bagian komersial. Karena misalnya di beberapa, ya saya kira di jalan di Jakarta ini hampir semuanya itu kalau ditertibkan gitu pasti akan muncul resistensi karena apa? Loh, saya sudah bayar kok ditertibkan. Nah, bayarnya ini adalah bagian dari kultur yang nggak betul gitu, karena sebetulnya ruang itu ruang publik yang mestinya tidak boleh diperjualbelikan. Jadi memang kultur bukan hanya pada masyarakat saja, tetapi pada birokrasi juga harus dibenahi. Apakah sulit Pak untuk merubah kultur itu? Kalau saya lihat bagaimana, kita ambil contoh gubernur DKI juga, bagaimana sulitnya dulu Pemda yang dulu untuk membersihkan fluid contohnya, atau dalam berapa bulan juga bisa. Jadi gini, mungkin kultur ya. Jadi gambarannya kalau kita lihat, ya saya coba benchmark di luar negeri, Australia itu di mana, itu jelas kultur segala macam ketat, semua udah ini. Cuma saya pernah di suatu tempat di Australia, di situ kalau ada fine itu bayar situ datang, nggak pernah kosong. Jadi itu pelanggaran banyak, enforcement ketat. Nah, saya coba pendekatan mungkin lain Pak. Jadi memang ada 3 kunci kalau kita di transportasi di traffic ada 3E, 3E yang harus dibenahi supaya kultur itu terbentuk. Pertama adalah engineering. Engineering artinya pemerintah menyediakan, kayak tadi trotoar segala macam yang tadi pertanyaan itu, trotoar sudah disediakan oleh gubernur, nyaman segala macam. Nah, trotoar ini juga mungkin tadi ada penyeberangan segala macam, udah disediakan pemerintah ya. Ini tugas pemerintah mutlak. Nah, yang kedua adalah education, sosialisasi. Dikasih tahu ke masyarakat, ini loh fungsinya, ini trotoar segala macam. Kalau mau nyebrang lewat sini, kalau yang rambu ini lewat sana dan segala macam. Masyarakat tahu dia ada tempat yang dia diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu dan ada aturannya yang disosialisasikan. Ini kan banyak yang bandel gitu ya. Nah, 3 lah yang jalan enforcement. Enforcement terakhir enforcement itulah yang membentuk, oh ini salah, ini tidak. Karena ya toh juga dalam keluarga bagaimanapun kita ketatnya, dalam agama bagaimanapun ketatnya tetap. Nah, inilah enforcement yang paling yang juga merupakan kunci. Nah, 3-tiganya harus jalan gitu ya. 3 harus jalan. Tentu siapa yang melakukan ini, tentu enforcement pemerintah, lalu nanti sosialisasi oleh masyarakat, enforcement juga oleh petugas. Tentu 3 ini yang bekerja. Contoh tadi. Nah, kalau memang sudah ada aturannya, tugasnya enforcement adalah kalau ada pedang kiriman ya tugas pemerintah, ini memang tugas kami gitu ya. Memang kalau kita bicara gimana ada suatu ketidakpercayaan dari petugas-petugas, oke lah, ini masalah yang lain ya. Tapi kan ini harus kita kemudahan karena dia punya kewenangan untuk melakukan enforcement. Tapi yang saya bayangkan, bilang lah kalau saya penegak hukum, saya polisi, saya bilang, nah saya tugasnya memang adalah untuk betul-betul menertibkan aturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Saya melihat bagaimana anak kecil tadi, tapi saya bilang saya bisa berdalih, tapi saya harus ngurusin kemacetan yang betul-betul membutuhkan perhatian banyak situ. Nah, tenaga kan kurang. Sementara bagaimana rumitnya lalu lintas itu hari-hari. Nah, justru itu jadi masalah juga. Yang mungkin udah banyak lagi itu masalah bagaimana keseimbangan antara yang diawasi sama petugas. Ini juga PR sendiri bagi pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalnya kulturnya itu jalan, sebetulnya kan masyarakat itu harus tahu diri loh, gitu loh. Nah, kalau harus menunggu polisi itu kan sebetulnya kultur nggak berjalan. Katakanlah nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita ke Malaysia itu kan nggak ada polisi berdiri di perempatan-perempatan jalan gitu loh. Itu kan hanya ada di kita gitu. Nah, mengapa polisi harus berdiri di perempatan-perempatan jalan? Karena infrastruktur yang ada itu tidak dimanfaatkan. Gitu. Jadi pengguna jalan dan polisi sama kultur aja. Iya. Gitu. Oke, kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat petang. Halo. Ya, halo, selamat petang dengan Bapak siapa dari mana Pak? Bapak Didi dari Ramangun. Pak Didi, silakan. Ya Pak Didi. Selamat petang ya Pak Rasid ya, dengan Direktur Keselamatan
transportasi darat. Saya tadi disampaikan seperti Pak Robin tadi dari Jakarta ya, poin-poinnya sudah benar disampaikan. Ini masalah penegakan hukum, terutama kepada instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, kemudian kepolisian. Jadi intinya itu setiap permasalahan itu sering banyak dibicarakan. Tapi ini yang punya tanggung jawab otoritas wewenang itu harus mengikat, karena dia digaji dan punya tunjangan jabatan, harusnya menerapkan apa yang sudah dibicarakan itu loh. Seperti perolehan SIM itu terlalu mudah, betul itu. Masalah disiplin di jalan raya, banyak pengendara motor maupun mobil tidak berperilaku sebagaimana sebaiknya mentaati aturan berlalu lintas di jalan raya. Ya. Kemudahan memperoleh SIM dengan cara kolektif beli tanpa tes bisa dapat SIM, itu salah satu modus. Saya menyarankan, saya sebagai warga masyarakat, harusnya para penegak hukum, instansi terkait, dia kan punya tanggung jawab otoritas dan itu harus dilaksanakan. Kalau kami kan masyarakat tidak hanya bisa bicara saran, tapi ini yang pemangku kekuasaan ini harus berbuat, seperti halnya Jokowi lah gitu. Harus ada political will yang kuat dan itu harus terkoordinasi dengan instansi yang lain seperti kepolisian, perhubungan, Pemda, dan itu harus bekerja bersama, sinergi, dan itu baru bisa terlaksana. Jadi kalau hanya dibicarakan wacana itu hanya buang-buang waktu menurut hemat saya ya. Karena ini permasalahan sudah jelas, fakta di lapangan sudah sama-sama kita ketahui, karena masyarakat tidak punya otoritas, tapi yang punya otoritas ini tidak berbuat apa-apa. Mereka punya tunjangan jabatan, punya gaji, tapi hanya wacana selalu. Levelnya. Pak Didi, terima kasih Pak Didi. Oke, kita kembali ke benang merah kita mengenai zona aman kendaraan. Nah, melihat bagaimana pengalaman, pertimbangannya apa yang sudah kita bahas tadi panjang lebar, termasuk kultur juga. Nah, kalau lah bilang Pak Dharma, saya mohon masukan dari Pak Dharma, zona aman itu betul-betul diberlakukan. Apakah itu hanya akan memperrumit saja keadaan di jalan raya atau mungkin bisa kita mengarah ke situ? Saya kira bisa diberlakukan dan saya kira itu akan mendorong ke arah perbaikan. Memang untuk mengubah satu mindset atau cara pandang seseorang itu lama sekali. Ya, saya katakan tadi, saya memulai memperkenalkan konsep zona aman sekolah itu 10 tahun lalu. Tapi konsep itu sekarang baru mulai dibicarakan. Itu artinya apa? Memang untuk memperkenalkan pikiran baru dan konsep itu butuh waktu lama. Nah, lama-lama kalau banyak orang bicara, banyak media bicara, itu pasti akan membentuk suatu perubahan. Contoh aja, sama aja ketika saya membangun namanya LSM transportasi di awal tahun 2000, hanya bicara dua hal, angkutan umum, pejalan kaki dan sepeda. Waktu itu belum ada orang bicara, tapi setiap kali kesempatan kita omongin, Sekarang ini kita melihat di banyak tempat muncul gerakan-gerakan, misalnya komite pejalan kaki, sudah mulai ada koalisi pejalan kaki. Kesadaran sudah mulai kelihatan situ ya. Artinya apa? Kesadaran masyarakat itu lama-lama terpupuk dan gerakan masyarakat juga muncul dengan sendirinya gitu loh. Itu menarik. Oke, kita masih ada satu segmen, kita akan tanyakan nanti ke Pak Hotma bagaimana kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk kalau memang zona sebagai alternatif paling aman buat kita semua. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kita kembali lagi ke zona aman berkendaraan. Baik, Pak Dharma tadi sudah katakan mungkin bisa sebagai alternatif, tapi butuh waktu, pelan-pelan, kesabaran, dan bagaimana terus diingatkan bahwa memang adanya zona aman tersebut sebagai praktek. Nah, kesiapan apa yang diperlukan Pak kalau memang zona aman itu? Apakah mungkin semua sekolah itu harus diratakan dan dipindahkan dari satu wilayah ke satu wilayah tersendiri? Wilayah bisnis harus dipindahkan ke satu wilayah sendiri, kan repot juga kalau memang begitu. Ya, kalau sekolah kita bicarakan ini kan untuk membentuk masa depan, kan nggak bisa kita potong harus pindah, nanti akan banyak perubahan dan akan stuck gitu ya. Tapi itu yang ada, ya saya kembali, ya kita harus benahi satu-satu ya. Jadi banyak kawan-kawan di daerah memang punya masalah terkait dengan sekolah yang elit, yang berada di pinggir jalan dan pada saat-saat tertentu menyebabkan kemacetan. Nah, ini harus punya suatu kebijakan, larangan untuk menggunakan kendaraan pribadi, kembangkan di situ angkutan umum untuk antar jemput sekolah. Ini konsep, barangkali ini beberapa daerah bagus, saya salut, ada beberapa daerah sudah punya konsep itu. Malah dia bilang kalau beberapa bus karena angkutan kota yang sudah laku, dirubah untuk antar jemput anak sekolah. It's okay.
Itu bagus, artinya kepedulian bagaimana sekolah ini kita tas dulu. Lalu yang kedua tentu kita juga kembangkan ini, ya kita judulkan sini kan bebas kendaraan gitu ya, untuk konsep-konsep di luar itu tentu juga kita pemerintah daerah punya kebijakan mana yang mau ditata, mana yang menjadi ikon. Kan kalau kita lihat suatu negara, jadi gini, apa yang kita kembalikan ke budaya, apa yang merupakan gambaran dari budaya suatu daerah, suatu bangsa adalah terlihat dari lalu lintas. Karena situ-situ kita praktekkan segala sesuatu. Kita praktekkan segala sesuatu, kita berinteraksi dengan orang, di situ orang cari makan. Apa yang terjadi kalau ada suatu penurunan ekonomi dari suatu negara? Yang pertama terganggu apa? Di jalan. Orang semua cari makan di sini ya, dari mulai Pak Oga, tukang minta-minta, segala macam, tukang ojek, segala macam itu akan turun di situ. Nah ini barangkali yang kita sadari bahwa jalan itu ya masing-masing daerah, kami juga udah minta untuk masing-masing daerah itu ada yang namanya kawasan tertib lalu lintas, kita kenal tertib lalu lintas, itu barangkali bisa dikembangkan, ya kita nanti pemerintah akan bantu, tapi ada konsepnya, apa ditata pejalan kaki kita, nggak usah panjang begitu ya. Tentu mungkin ekstrimnya ya mungkin 100 meter dulu ditata semua perlengkapan. Mulai dari kecil dulu tentunya. Lalu di situ ketat enforcementnya, pasang CCTV dan lain sebagainya. Beberapa daerah sudah lakukan. Nah barangkali hal-hal itu adalah barangkali hal-hal sederhana yang bersifat konkret. Ya tentu ini kembali. Bagaimana political will daripada kepala daerah untuk menerapkan ini dan memaksa semua kebijakan politik anggaran itu care terhadap masalah ini gitu. Baik, Pak Arman, terima kasih banyak. Semoga saja didengar oleh para pengambil kebijakan dan juga para pengguna jalan. Sebenarnya bagaimanapun yang menggunakan jalan adalah mereka juga sendiri, dan tentunya yang merasa dirugikan adalah mereka sendiri jika mereka bersemena-mena. Terima kasih banyak Pak Darman Tias, terima kasih banyak Pak Arman, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti, dan pemirsa terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan kemana-mana, ada berita akan mulai sesaat lagi. Saya Abdul Rashid, kita jumpa lagi pada pukul 8 nanti. Selamat malam. Terima kasih banyak.